Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang individual decision making atau pengambilan keputusan individu. Yang anggota kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Muhammad Fahanur Anjis 2019 11010. Yang kedua, saya sendiri Juni Mardianto 2019 11012. Yang ketiga, Nurul Azizah 2019 11127. Yang keempat, Sukma Ayu Mahardikarani 2019 11034. Yang kelima, Rayana Rizky Elhami 2019 11185. Yang keenam, Rini Andriani 2019 11212. Pengambilan keputusan konsumen adalah bagian utama dari perilaku konsumen, tetapi cara kita mengevaluasi dan memilih produk dan jumlah pemikiran yang kita masukkan ke dalam produk ini sangat bervariasi, tergantung pada dimensi seperti tingkat keperluan atau resiko dalam keputusan. Nah, sebuah keputusan sebenarnya terdiri dari serangkaian tahapan yang menghasilkan pemilihan satu produk atas pilihan bersaing. Nah, akses ke sumber online mengubah cara kami memutuskan apa yang akan dibeli. Yang selanjutnya tahap pengambilan keputusan konsumen. Untuk tahapnya bisa dilihat pada gambar atau tabel di samping. Dari pengenalan masalah, itu bisa dicontohkan Richard menyadari bahwa dia muak dengan hitam putih TV yang buruk reproduksi suara. Selanjutnya dari pengenalan masalah kita ke pencarian informasi, di mana dicontohkan di sini Richard berselancar di web untuk dipelajari tentang TV. Dari pencarian informasi kita ke tahap evaluasi alternatif. Di sini Richard membandingkan beberapa model di toko di istilah reputasi dan fitur yang tersedia. Selanjutnya pada tahap pilihan produk, Richard memilih satu model karena memiliki fitur yang benar-benar menarik perhatiannya. Yang selanjutnya yaitu tahap hasil, di mana Richard pada saat itu membawa pulang TV dan menikmati pembeliannya. Dari situ nanti kita langsung kembali lagi ke pengalaman masalahnya juga sih. Untuk perspektif pengambilan keputusan berkisar dari fokus pada kebiasaan yang dikembangkan orang dari waktu ke waktu hingga situasi baru yang melibatkan banyak resiko, di mana konsumen harus dengan hati-hati mengumpulkan dan menganalisis informasi sebelum membuat pilihan. Selanjutnya, keputusan sebenarnya terdiri dari serangkaian tahapan yang menghasilkan pemilihan satu produk atas opsi yang bersaing. Dari yang pertama, pengenalan masalah ketika kita menyadari bahwa kita harus mengambil tindakan. Yang kedua, kita mencari proses atau memulai proses pencarian informasi. Yang ketiga, mencari solusi alternatif. Yang keempat, pertimbangan bukti atau pilih dari sejumlah alternatif. Yang selanjutnya, mengambil tindakan dan tinjauan keputusan Anda untuk pengaruhnya itu baik dan buruknya. Selanjutnya, pengambilan keputusan tidak selalu rasional. Prinsip-prinsip akuntansi mental menunjukkan bahwa cara suatu masalah diajukan atau disebut pembingkaian dan apakah masalah itu dimasukkan dalam pengertian keuntungan atau kerugian mempengaruhi apa yang kita putuskan. Salah satu perbedaan yang banyak digunakan adalah antara strategi keputusan yang berusaha memberikan hasil terbaik atau memaksimalkan dan strategi yang hanya mencoba menghasilkan solusi yang memadai, seringkali sebagai cara untuk mengurangi biaya proses pengambilan keputusan. Ini disebut solusi yang memuaskan atau ekonom Herbert Simon bahkan memenangkan hadiah Nobel untuk ide ini pada tahun 1956. Selanjutnya, akses kita ke sumber online mengubah cara kita memutuskan apa yang akan dibeli. World Wide Web telah mengubah cara banyak dari kita mencari informasi. Saat ini,
Masalah kita lebih cenderung membuang detail yang berlebihan daripada mencari lebih banyak informasi. Situs pencarian komparatif dan agen cerdas membantu menyaring dan memandu proses pencarian. Kami mungkin mengandalkan media cyber seperti portal web untuk memilah-milah sejumlah besar informasi sebagai cara untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Akan saya lanjutkan. Kita seringkali jatuh kembali pada aturan praktis yang dipelajari dengan baik untuk membuat keputusan. Menggunakan heuristik atau aturan praktis mental untuk menyederhanakan pengambilan keputusan secara khusus, kami mengembangkan banyak kepercayaan pasar dari waktu ke waktu. Salah satu kepercayaan yang paling umum adalah bahwa kita dapat menentukan kualitas dengan melihat harganya. Heuristik lainnya bergantung pada nama merek terkenal atau negara asal produk sebagai sinyal kualitas produk. Konsumen bergantung pada aturan keputusan yang berbeda ketika mengevaluasi opsi yang bersaing. Ketika konsumen akhirnya harus membuat pilihan produk dari antara alternatif, ia menggunakan salah satu dari beberapa aturan keputusan. Aturan non-kompensasi menghilangkan alternatif yang tidak memenuhi salah satu kriteria yang kami pilih. Aturan kompensasi yang lebih mungkin kita terapkan dalam situasi dengan keterlibatan tinggi memungkinkan kita untuk mempertimbangkan poin baik dengan buruk setiap alternatif dengan lebih hati-hati untuk sampai pada pilihan terbaik secara keseluruhan. Aplikasi pengambilan keputusan kognitif. Penelitian konsumen mendekati pengambilan keputusan dari perspektif rasional. Menurut pandangan ini, orang dengan tenang dan hati-hati mengintegrasikan sebanyak mungkin informasi dengan apa yang telah mereka ketahui tentang suatu produk, dengan susah payah mempertimbangkan plus dan minus dari setiap alternatif, dan sampai pada keputusan yang memuaskan. Langkah-langkah pengambilan keputusan kognitif. Pengambilan keputusan kognitif, langkah pertamanya yaitu pengenalan masalah. Rencana Ford untuk mempromosikan model hybrid version-nya berfokus pada orang-orang yang tidak berpikir untuk membeli mobil baru, setidaknya tidak untuk saat ini. Iklan TV-nya menargetkan apa yang oleh industri otomotif disebut sebagai saluran atas atau calon pembeli di ujung jalan. Yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi adalah proses di mana kami mensurvei lingkungan untuk data yang sesuai guna membuat keputusan yang masuk akal. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Sebagian besar upaya yang kami lakukan untuk pengambilan keputusan pembelian terjadi pada tahap di mana kami harus menginjak pedal logam dan benar-benar memilih produk dari beberapa alternatif. Ini tidak mungkin mudah. Masyarakat konsumen modern penuh dalam pilihan. Dalam beberapa kasus, mungkin ada ratusan merek seperti pada rokok atau variasi berbeda dari merek yang sama seperti pada warna lipstik. Yang keempat, pilihan produk. Begitu kita mengumpulkan dan mengevaluasi opsi yang relevan dalam suatu kategori, akhirnya kita harus memilih satu. Yang kelima, evaluasi pada pembelian. Evaluasi pasca pembelian menutup loop. Itu terjadi ketika kita mengalami produk atau layanan yang kita pilih dan memutuskan apakah itu memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan kita. 2. Aplikasi kekuatan keaslian dalam pengambilan keputusan konsumen. Kekuatan asli Archival Youngblood dimiliki oleh perusahaan besar General Mills, membalas dengan berbagai upaya untuk menjual Yonaguni versinya sendiri, tetapi konsumen tidak memilikinya. Sekarang General Mills mengambil taktik yang berbeda. Youngblood menjelajahi sejarah Prancisnya dan menemukan ceritanya sendiri. Selama beradab, atau begitulah ceritanya, petani Prancis telah membuat yogurt dengan memasukkan susu buah dan budaya ke dalam stoples kaca dan kemudian mengatunya mereka ke samping. Terima kasih.